Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Verika, kelas 11 IPA 2. Akan menjelaskan materi PPKN tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu, sementara kesatuan merupakan suatu wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Persatuan dan kesatuan dalam NKRI adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Faktor pendorong dalam persatuan NKRI ada 4. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kebenekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang terletak kesetiaan tertinggi individu. Dan yang ketiga, Pancasila. Pancasila adalah memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku saja. Nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu. Akan tetapi, nilai-nilai Pancasila berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang terakhir, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia, merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Ada juga nih faktor penghambatnya. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas Indonesia. Yang kedua, geografis. Wilayah Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebih-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik itu kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Contoh kontak langsung yaitu unsur-unsur pariwisata, dan contoh
kontak tidak langsung melalui media cetak, misal majalah, atau media elektronik, misal televisi, radio, film, internet, dan telepon seluler. Yang terakhir, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut, apabila tidak diselesaikan, dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Dari faktor pendorong dan penyebab, bagaimana sih sikap menjaga keutuhan NKRI? Kita, sebagai warga negara, berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan NKRI, diperlukan sikap-sikap. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta tanah air terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Misalnya, menjaga keamanan wilayah, menjaga kelestarian lingkungan, mengelola kekayaan alam, dan rajin belajar. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan harus dilakukan dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain, yang pertama, menyelenggarakan kerjasama antar daerah, menjalin persahabatan antar suku, mempelajari berbagai kesenian dari daerah lain, dan memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Partisipasi dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dilakukan dengan partisipasi tenaga ataupun partisipasi pikiran. Yang keempat, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Di era globalisasi ini, yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi, telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kita memerlukan perencanaan yang matang. Misal, kesiapan sumber daya. Yang kedua, kesiapan sosial budaya. Dan yang ketiga, kesiapan keamanan. Dan yang terakhir, kesiapan perekonomian rakyat. Yang terakhir, sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI dapat dilihat atau contohnya, yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit, dan sebagainya. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.